Selamat pagi pemirsa. Gaji besar, fasilitas melimpah, tunjangan berlapis. Apakah itu cukup untuk menahan godaan korupsi? Ternyata banyak pejabat dengan penghasilan fantastis tetap saja terjerat korupsi atau rasuah. Lalu di mana sebenarnya pangkal masalahnya? Ternyata masalahnya bukan terletak pada besarnya gaji, melainkan pada mentalitas dan moralitas pelaku. Ketika tamak menguasai dan hukum tidak lagi ditakuti, maka korupsi menjadi pilihan yang dianggap wajar dalam kekuasaan. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Kamis 12 Juni 2025 dengan tema Gaji Tinggi Bukan Jaminan Tidak Korupsi. Bersama saya Leonard Samosir dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda nanti dengan menelepon nomor 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Jaka Budi Santosa. Mas Jaka, selamat pagi. Selamat pagi. Sehat-sehat Mas? Sehat. Coba jujur dulu, pernah korupsi tidak? Tidak. Tidak ya? Tidak. Mungkin karena gajinya tidak tinggi. Ini judul editorial yang sangat menggelitik Mas Jaka, karena dulu kita meyakini orang banyak korupsi karena gajinya kurang. Kebutuhan hidupnya tidak tercukupi dengan pendapatannya, akhirnya korupsi. Tapi editorial meyakini bahwa gaji tinggi bukan jaminan tidak korupsi. Maksudnya apa ini Mas? Ya, karena fakta yang ada meskipun para pejabat itu gajinya sudah sangat tinggi, tidak sekedar tinggi, sudah sangat tinggi, tetapi banyak juga yang tetap korupsi. Paling tidak yang contoh terakhir lah, yang dalam kasus tata kelola minyak dan oplosan Pertamax itu. Gaji mereka berapa? Hampir 2 miliar sebulan. Yang di Pertamina ya? Nah, anak perusahaan Pertamina, hampir 2 miliar, sekitar 22 miliar setahun. Hampir 2 miliar sebulan? Iya, tapi ya buktinya kan menjadi tersangka korupsi. Jadi kita mengingatkan bahwa wacana-wacana atau usulan-usulan untuk menaikkan gaji para pejabat untuk mencegah korupsi sebenarnya usulan-usulan yang keliru. Dan usulan yang paling baru itu kan disampaikan oleh Sekjen KPK agar pemerintah menaikkan gaji kepala daerah untuk mencegah korupsi. Kita mengingatkan bahwa korupsi di negara kita yang dilakukan oleh sekian banyak penyelenggara negara itu bukan karena gaji mereka kecil, tetapi lebih utama karena keserakahan, kerakusan, ketamakan. Dan yang tidak kalah pentingnya karena upaya untuk membentas korupsi sampai sekarang masih jauh dari maksimal. Itu sebenarnya yang mesti dipikirkan oleh negara, jangan sampai salah obat. Kalau nanti salah obat sudah negara mengeluarkan biaya lebih banyak, mengeluarkan dana lebih besar, tetapi korupsi tetap jalan. Jadi ya ibarat menabur pasir di padang pasir, menaburkan garam di lautan ya percuma. Masalahnya kan kita juga tahu Mas Jaka ada mekanisme stick and carrot kan. Ketika gaji itu kita anggap adalah carrot yang memacu kita untuk bekerja lebih baik, tidak korupsi. Ternyata tidak efektif, harusnya sticknya itu yang diperkeras. Tapi kan masalahnya hukuman mati kepada koruptor, kebanyakan orang merasa itu terlalu kejam, terlalu melanggar hak asasi manusianya. Tapi kita akan bahas ini Mas Jaka dan pemirsa, inilah editorial Media Indonesia untuk hari ini Kamis 12 Juni 2025. Gaji tinggi bukan jaminan tidak korupsi. Gaji tinggi bukan jaminan tidak korupsi. Perilaku koruptif lebih didorong oleh hasrat ketamakan dalam diri pelakunya, corruption by greed, ketimbang karena kebutuhan. Perilaku koruptif juga muncul akibat kosongnya integritas diri dan moral, apalagi jika ditambah dengan kekuasaan yang besar yang membuka peluang untuk melakukan hal tersebut. Perilaku koruptif semakin menjadi-jadi. Perilaku koruptif lebih berkaitan erat dengan mental dan perilaku individu, bukan akibat kurangnya kesejahteraan atau gaji yang tidak mencukupi. Tingginya gaji tidak menjamin seseorang tidak melakukan korupsi. Tengok saja sejumlah pegawai negara di sebuah institusi gemuk remunerasi. Toh masih tertangkap tangan melakukan korupsi. Begitu juga dengan mantan kepala SKK Migas yang digaji 250 juta per bulan plus tunjangan lainnya. Toh tidak mampu mengerem hasratnya untuk tergoda rasuah.
Ada juga mantan gubernur yang kekayaannya mencapai 40,8 miliar rupiah, tak juga menghentikan lajunya menuju jeruji besi karena korupsi. Maka sulit diterima logika ketika Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Cahya H. Harefa, mendorong pemerintah pusat agar menaikkan gaji para kepala daerah dengan maksud mencegah mereka dari perbuatan korup. Nyata-nyata terlihat bahwa gaji besar tidak menjamin perilaku koruptif para pejabat bisa di-stop. Sistem penggajian yang diterapkan saat ini tentu sudah memperhitungkan dapat memenuhi kebutuhan kepala daerah dan kemampuan keuangan negara. Karena itu, usulan menaikkan gaji kepala daerah demi mencegah korupsi merupakan gagasan yang keliru dan tidak menyelesaikan masalah utama dalam praktek korupsi. Gagasan itu seperti berjalan dengan kaki di kepala, meletakkan kepala di kaki alias terbalik-balik. Ada semacam kegagalan menangkap apa sebenarnya problem mendasar dari perkara korupsi yang kerap kali melibatkan kepala daerah. Korupsi seharusnya dimulai dari menyelesaikan akar masalah di hulu, bukan malah dengan menaikkan gaji yang menjadi urusan di hilir. Dalam konteks kepala daerah, akar masalah korupsi itu ialah biaya kontestasi politik yang mahal. Biaya politik yang kelewat mahal ini pada akhirnya memaksa kepala daerah mencari pembiayaan ketika sudah terpilih untuk melunasi utang-utang yang menumpuk saat kontestasi. Perburuan pembiayaan juga dilakukan demi meneruskan karir politik jika mereka masih punya kesempatan maju lagi di pilkada berikutnya. Berdasarkan sejumlah kajian, biaya untuk pemenangan pilkada memang besar. Untuk mengikuti pemilihan bupati, wali kota, dibutuhkan sekitar 20 miliar rupiah hingga 30 miliar rupiah bagi seorang kandidat untuk berlaga. Untuk posisi gubernur, dana yang harus disiapkan sekitar 30 miliar rupiah hingga 100 miliar rupiah. Padahal, gaji rata-rata kepala daerah dalam satu periode hanya sekitar 5 miliar rupiah. Maka tidak mengherankan jika data KPK menunjukkan dalam kurun satu dekade 2004 hingga 2024 ada 167 kepala daerah yang melakukan tindak pidana korupsi. Banyaknya kepala daerah yang tersangkut korupsi menunjukkan kegagalan sistem pencegahan dan pemberian efek jerah deterrent effect dalam pemberantasan korupsi di negeri ini. Kegagalan mewujudkan efek jerah terjadi karena para terdakwa korupsi divonis amat ringan oleh pengadilan. Sudah begitu, saat mereka dipenjara, beragam diskon hukuman untuk para koruptor juga terus berdatangan. Akibatnya, ini tidak memberikan terapi kejut, shock therapy bagi calon-calon koruptor lainnya. Maka, selama belum ada pembenahan terkait dengan proses rekrutmen kepala daerah, tata kelola pemerintahan di daerah, serta aturan yang tegas soal perampasan aset, korupsi akan selalu terjadi. Pemerintah harus segera merevisi aturan sistem pemilihan kepala daerah yang mencegah politik biaya tinggi. Menaikkan gaji para kepala daerah bukan solusi mencegah korupsi selama sistem tidak diperbaiki. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, Media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper Media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi Media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda. Daftarkan data diri, serta pilih paket berlangganan e-paper Media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper Media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial @mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Dan sekarang kita akan mendengarkan dulu ya Mas Eka, pendapat dari pemirsa Metro TV. Kali ini dari Curup, Bengkulu, ada Pak Edward. Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi. Halo Pak Edward, selamat pagi. Selamat pagi Bang Lanat, selamat pagi Metro TV.
Selamat pagi Pak. Silakan Pak, pendapat Anda Pak. Saya sangat tertarik dengan gaji tinggi bukan jaminan tidak korupsi. Betul, ini bukan jaminan. Korupsi itu bukan karena kebutuhan, Pak. Korupsi itu adalah karena keserakahan. Jadi kuncinya pendidikan akhlak itu dari sekolah dasar itu harus diperbaiki untuk kalau sekarang ini sudah sulit kita memberantas, tinggal jika meminimalisir. Tapi kalau pengen dari sekolah dasar mereka tuh dididik dengan akhlak yang baik, sudah itu dalam rekrutmen juga jangan ada permainan. Kalau pegawai ya, untuk pegawai. Seperti calon-calon kepala daerah juga. Rakyat cobalah cerdas. Dengan kan Anda diberi 100-200 ribu dalam pemilihan, tapi negara dirugikan beratus-ratus miliar. Ini kan hal yang luar biasa. Pegawai-pegawai juga itu seperti yang di BNN, di Telkom, di mana di SKK Migas, di mana-mana yang korupsi itu kan. Kalau gaji sudah luar biasa. Hakim gaji luar biasa. Tetapi tadi akhlaknya, rekrutmen pegawai itu harus benar. Kalau dalam pemerintahan, pengawasannya jangan di bawah gubernur. Misalnya inspektorat di bawah gubernur, semua yang nggak akan jalan fungsi pengawasannya, karena mereka akan tunduk. Kalau hanya pendidikan ya Pak, kalau hanya pendidikan formal seperti yang usulan Anda, itu apakah akan efektif Pak? Kalau kemudian anak-anak SD ini dan tingkat yang di atasnya melihat di kesehariannya, di berita lah begitu, bahwa korupsi itu terus terjadi di semua lini. Bapak-bapak, ibu-ibu mereka yang harusnya jadi contoh justru korupsi. Kan jadi tidak efektif Pak pendidikan moral di sekolahnya. Bagaimana Pak Edward? Jadi minimal di dalam hati mereka, di dalam alam bawah sadar mereka tertanam bahwa ada akhlak yang baik kalau sudah terus digumanang-gumanangkan. Nah ini akan menginginkan mereka di waktu mereka menjadi pejabat. Dan terus waktu rekrutmen jangan diperlihatkan mau masuk sekolah harus nyogok. Sekarang lakukan dengan baik. Penerimaan sekolah testing dengan baik, jangan ada backing-backingan. Di situ juga akan mendapatkan kualitas-kualitas karyawan yang baik, manusia yang baik. Tapi kita yakin bahwa tidak semuanya bisa berjalan mulus. Untuk yang sekarang tinggal meminimalisir, pengawasan jangan lagi di bawah pejabat yang bertanggung jawab, yang decision maker. Baik, terima kasih Pak Edward di Curup, Bengkulu untuk pendapat Anda. Selamat pagi Pak. Pertanyaan besarnya Mas Jaka, apakah kalau kita berikan pendidikan baik, tapi di luar sana kenyataannya banyak koruptor yang bahkan tidak dihukum, atau kalau dihukum pun ringan, kan jadi mentah nih yang diajarkan di sekolah, bagaimana? Ya saya pikir penanaman moralitas itu memang penting, tetapi kalau kita lihat situasi yang sudah ada sekarang di mana korupsi itu, kalau Pak Presiden Prabowo itu sudah menyatakan sudah ibarat kanker stadium 4 kan. Ya kalau untuk moral mungkin bisa untuk 5-10 tahun atau beberapa puluh tahun ke depan. Tapi situasi yang ada sekarang harus kita atasi dengan sangat serius. Salah satunya tadi kan Bung Leo sudah sebut-sebut soal penegakan hukum. Ya harus kita katakan penegakan hukum untuk kasus-kasus korupsi itu masih sangat lemah. Kalau kita lihat data dari ICW misalnya, rata-rata vonis koruptor itu untuk 2023 itu hanya 3 tahun 4 bulan. Kemudian hanya untuk tuntutan itu hanya 4 tahun 11 bulan. Dan ini ada data juga yang cukup menarik. Hanya 37 dari 1.718 terdakwa korupsi dituntut di atas 10 tahun. Jadi bayangkan bagaimana kita bisa menghadirkan efek jerah kalau hukumannya seperti ini. Belum kalau kita bicara nanti ketika mereka sudah dipidana, di penjara, mereka mendapatkan perlakuan istimewa, obral remisi diberikan kepada mereka. Bahkan yang terbaru itu kan anggota PPK itu kan yang korupsi 40 miliar, kemudian meskipun kemudian dibalikkan hanya divonis 2,5 tahun. Setelah menjalani hukuman 2/3, dia mendapat bebas bersyarat. Jadi bagaimana kita secara logika kok penegakan hukum kita itu masih jauh dari yang kita harapkan. Dan kalau hal seperti ini tetap terjadi, saya kok tidak yakin meskipun para pejabat itu gajinya dinaikkan berkali-kali lipat, ya mereka akan tetap korupsi. Tadi betul Pak Edward, korupsi di negara kita itu bukan karena kebutuhan, tapi itu karena ketamakan, kerakusan itu. Selalu dikatakan Mas Jaka, koruptor akan takut
dengan dua hal. Sebagian besar mengatakan takut dimiskinkan, tapi kan undang-undang perampasan asetnya, kalau saya pakai bahasa sehari-hari, boro-boro akan jadi. Lalu yang kedua, yang sudah ada ancaman hukumannya, hukuman mati, itu tidak pernah dijatuhkan, apalagi jangankan dijatuhkan, dituntutkan saja tidak pernah. Nah pertanyaannya, bisa nggak dua ancaman hukuman terberat itu kita buat supaya koruptor itu takut? Tapi kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita di bagian akhir diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, kalau hukuman mati itu undang-undangnya sudah ada, tapi kita jarang melihat. Kalau memiskinkan undang-undang perampasan aset, apa iya akan ada? Bagaimana Mas? Ya sebenarnya kalau itu kita bisa mencontoh Singapura ya. Kalau Singapura itu gaji para pejabat mereka sangat tinggi, tapi dibarengi dengan hukuman yang sangat berat bagi pelaku korupsi. Bahkan di sana itu hukuman mati juga masih diperlakukan untuk termasuk korupsi. Jadi bisa saling melengkapi. Tetapi kalau di kita kan nggak maunya gaji para pejabat dinaikkan, tetapi penegakan hukumnya masih demikian parah. Jadi kalau kita lihat kembali lagi soal undang-undang perampasan aset misalnya, ya kita kan mempertanyakan sebenarnya kemauan penyelenggara negara untuk mengesahkan itu seperti apa sih? Sudah sekian lama undang-undang itu diwacanakan, kemudian dibawa ke DPR, tapi sampai sekarang kan tidak jelas nasibnya. Kemudian juga hukuman mati di hukum positif kita ada, tetapi kan tidak pernah kita jalankan. Jadi sebenarnya apapun yang kita lakukan, kita harus benar-benar membenahi dulu dari hulu. Dari hulu itu seperti kalau kepala daerah misalnya, salah satu kenapa mereka korupsi ya karena biaya politik mereka untuk berkontestasi kan sangat mahal. Untuk bupati dan wali kota itu bisa 20-30 miliar. Untuk gubernur itu bisa sampai 100 miliar. Jadi bagaimana kita bisa berharap mereka akan betul-betul fokus bekerja ketika menjabat dan tidak korupsi, ketika dia sudah untuk menjabat dia sudah mengeluarkan biaya sedemikian besar. Perlu kepedulian banyak pihak, termasuk dari partai-partai politik misalnya. Politik tanpa mahar itu menurut saya salah satu solusi untuk menekan biaya politik. Jadi ketika biaya politik itu tidak terlalu mahal, paling tidak kita bisa berharap kepala daerah yang terpilih juga untuk berpikir ulang kalau akan korupsi. Kalau kata Pak Bambang Pacul, yang kami ini Korea-Korea, yang penting itu kalau untuk undang-undang perampasan aset jadi itu kepada pimpinan kami gitu ya. Nah, itu bagaimana Mas? Kita menggugah kepedulian atau nurani para elit-elit partai politik lah. Betul bahwa semuanya itu tergantung pimpinan parpol. Kalau pimpinan parpol itu nggak perlu waktu lama itu jadi. Tetapi kalau pimpinan parpol itu masih berpikir sana sini, masih ada pertimbangan lain ya, saya pikir akan susah juga untuk segera kita mendapatkan undang-undang perampasan aset. Terakhir singkat saja Mas Jaka, yang bisa kita lakukan, kita ini media massa untuk kemudian menekan korupsi ini apa? Ya, yang paling penting kita sebagai media hanya bisa menyuarakan bahwa korupsi kita itu sudah sangat bahaya, sudah sangat parah. Jadi jangan sampai negara itu hanya menyatakan atau melabeli korupsi itu sebagai kejahatan luar biasa, tetapi upaya yang dilakukan untuk memeranginya ya masih biasa saja. Dan harus kita katakan ya sampai sekarang upaya untuk memerangi korupsi itu ya masih biasa-biasa saja. Baik, kita harap setelah apa yang kita bicarakan di tempat ini, Mas Jaka, memberantas korupsinya meningkat ya. Mungkin belum sampai luar biasa, tapi sudah tidak biasa-biasa saja. Mas Jaka, terima kasih sudah hadir di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi. Pemirsa, menaikkan gaji kepala daerah tidak menyentuh pada akar masalah korupsi. Sebelum proses politik diperbaiki dan hukum tegas ditegakkan, korupsi akan terus menjadi lumbung para pencari kekuasaan. Bukan soal gaji, tapi soal integritas. Dan sayangnya, integritas adalah bukan sesuatu yang bisa dibeli dengan uang. Saya Leonard Samosir, berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.